Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1344-1355, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Pasukan koalisi akhirnya melihat iblis hidup, dan yang pertama adalah makhluk yang sangat tua dan besar. Dia hampir mati, tetapi kemampuannya menangkap peluru penembak jitu yang berat dengan tangan kosong telah menunjukkan kekuatannya kepada semua orang. Menghadapi musuh yang datang dari seberang laut, tanpa ragu dia mengangkat tombak di tangannya, membidik armada di depan, lalu melesat. Senjata di tangannya seperti pilar besar bagi Zhang Yi dan yang lainnya. Dor! Tombak panjang itu menembus armada, menghancurkan 7 atau 8 perahu pertama, beserta orang-orang dan perahu-perahunya, berkeping-keping. Anggota tubuh yang patah dan darah berceceran di mana-mana. Iblis tua itu menyerang begitu cepat sehingga hanya sedikit orang yang hadir dapat melihat gerakannya dengan jelas. Barisan depan bergerak terlalu cepat dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Liang Yu berkata dengan ngeri, "Ini adalah iblis kelas Epsilon yang ditingkatkan." Tombak itu terus bergerak maju, menuju langsung ke pusat armada. Zhang Yu membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, Zhang Yi dan yang lainnya melihat kemarahan di wajah pria yang rendah hati ini. Mata King Kong marah. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan tombak besar itu. Tubuh Zhang Yu ditutupi lapisan cahaya keemasan, dan dia tampak seperti patung suci di kuil. Menghadapi senjata yang berkali-kali lebih besar darinya, Zhang Yu tetap tenang dan mendorong maju dengan satu telapak tangan. Tombak yang membawa kekuatan dahsyat itu berhenti di hadapannya. Ujung tajam pistol itu mengenai telapak tangannya yang kuat, tetapi tidak mampu menembus kulitnya. Ini adalah kemampuan Zhang Yu, tubuh emas abadi. Ketika iblis tua itu melihat serangannya berhasil dihalangi, pupil matanya mengecil tajam. Dia melambaikan tangannya, dan tombak itu tiba-tiba terbang ke depan dan mendarat di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia menatap ke langit dan menjerit panjang dan melengking yang menyakitkan gendang telinga. Dia sedang memberitahukan orang-orang di kerajaan iblis. Beruntung bagi Zhang Yi dan rekan-rekannya, seragam tempur mereka tertutup sepenuhnya dan memiliki sistem cerdas yang kuat yang dapat secara otomatis mengurangi kebisingan. Namun, yang lainnya berada dalam kondisi menyedihkan. Banyak gendang telinga orang-orang pecah akibat lolongan itu. Deji berdiri di atas perahu dan berteriak kepada semua orang. "Semuanya! Kerajaan iblis ada di depan mata kita. Tunggu apa lagi? Bunuh iblis-iblis itu dan jaga perdamaian di dataran tinggi bersalju. Hari ini juga." Zhang Yu melangkah maju. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia berubah menjadi cahaya keemasan dan berjalan lurus menuju iblis tua di lautan darah. Pada saat ini, di kota kuno di kejauhan, sosok-sosok bergegas menuju sisi ini seperti kutu. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka semua adalah mutan kuat dari kerajaan iblis. Tampaknya orang-orang di sini lebih menghargai tubuh yang kuat, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki fisik yang kuat. Setelah menerima peringatan dari para iblis tua, mereka bergegas tanpa ragu dan ingin bertempur melawan para penjajah. Zhang Yi mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan memegang burung hantu di tangan kirinya, siap mencuri ayam kapan saja. Dia sekarang sangat cemburu pada benda-benda di dalam menara iblis 9 lantai. Zhang Yujing dan iblis tua bertarung satu sama lain. Dari segi ukuran, iblis tua itu beberapa kali lebih besar dari Zhang Yu, dan Zhang Yu hanya bisa menghantam lututnya saat dia melompat. Namun, kekuatan gaibnya yang kuat membuat iblis tua itu mundur selangkah demi selangkah, dan tak lama kemudian ia batuk darah. Indeks kemampuan iblis tua itu tampaknya tidak terlalu tinggi, dan dia tua dan lemah, jadi dia sama sekali bukan tandingan Zhang Yu. Kalau saja bukan karena kelebihan fisik rasnya,
dia pasti sudah dipukuli sampai mati sejak lama. Saat ini, Zhang Yu tidak lagi sebaik sebelumnya. Dia tidak pernah membunuh siapapun. Bahkan jika dia bertemu penjahat yang tak termaafkan, dia hanya akan menangkapnya. Namun kali ini serangannya sungguh dahsyat dan penuh dengan niat membunuh. Di masa lalu, orang tidak membunuh karena keyakinannya. Bersikap kejam terhadap orang-orang yang menyimpang pada saat ini juga demi keimanan. Dan pada saat ini, bala bantuan dari kerajaan iblis tiba dengan cepat. Mereka tampaknya telah bersiap sejak lama. Setelah iblis tua itu mengeluarkan peringatan, orang-orang kuat dari negeri iblis lain datang untuk mendukung mereka. Mereka semua tinggi dan berlari melintasi hutan belantara seperti kera purba. Semua orang memegang senjata paling primitif, tetapi niat membunuh di mata mereka membuat prajurit yang telah terlatih dalam pertempuran ini berkeringat. Bunuh! Tembak! Pasukan koalisi telah mendarat, dan mereka tentu tidak akan cukup bodoh untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan raksasa-raksasa ini. Jadi mereka mengeluarkan senjata dan mulai menembak. Akan tetapi, peluru biasa tampaknya tidak berpengaruh pada iblis-iblis ini, dan agar dapat bergerak lebih mudah, mereka tidak dapat membawa senjata api. Penindasan api tersebut sempat membuat musuh tertegun. Tetapi ketika mereka mendapati bahwa senjata tersebut hanya menyebabkan sedikit rasa sakit tetapi tidak menyebabkan kerusakan yang nyata, serangan mereka menjadi lebih ganas. Tak lama kemudian, pertempuran jarak dekat pun dimulai. Pada saat ini, para prajurit yang memandang rendah orang-orang terbelakang secara teknologi di negeri iblis akhirnya menyadari betapa mengerikannya ras yang pernah menjelajahi dataran tinggi bersalju ini. Datangnya era mutasi besar telah memberi mereka kekuatan yang dahsyat. Para iblis yang sudah memiliki fisik luar biasa itu menjadi semakin kuat. Mereka menyerbu ke formasi tempur pasukan koalisi dengan pedang, pentungan, dan tombak, menyapu mereka seperti serangga. Seorang prajurit iblis yang kuat mengayunkan tombak di tangannya, menyapu area berbentuk kipas seluas lebih dari 10 meter dalam sekejap, menghancurkan tubuh beberapa prajurit koalisi menjadi berkeping-keping dan membunuh mereka di tempat. Ini, kekuatan mereka terlalu kuat. Jangan mendekat, mundur, segera mundur. Bentuk formasi dan serang mereka. Deji mengarahkan pertarungan dari belakang kerumunan. Mereka membayar harga yang mahal karena meremehkan musuh. Di seluruh medan perang, hanya Burial Master yang memiliki keuntungan. Tetapi tujuan utamanya saat ini adalah membunuh orang terkuat lawan, jadi mustahil baginya untuk campur tangan dalam pertempuran di sini. Untuk sesaat, medan perang terasa sangat lucu, seolah-olah sekelompok iblis sedang mengusir anjing liar yang telah menyerbu rumah mereka. Setelah Zhang Yi mendarat, dia perlahan menyimpan pedang panjang di tangannya, dan kemudian mengeluarkan senapan runduk berat. Di matanya, para raksasa yang menyerbu ke arahnya seperti bukit adalah target yang sempurna. Senjata orang lain tidak bisa mengenai orang-orang ini, tetapi senjata di tangan Zhang Yi berbeda. Dia membuka tripod, meletakkan pistolnya di tanah, dan mulai menembak. Bom! Guntur bergemuruh dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, dan seketika itu juga menembus ketiga iblis itu. Kekuatan mengerikan ini menarik perhatian banyak orang. Di sisi keluarga Xiaza, seorang tentara bayaran memandang senapan runduk di tangan Zhang Yi dan sedikit tertegun. Ternyata itu dia. Dia berbisik. Zhang Yi tidak mendekat untuk bertarung. Meskipun kemampuan pertarungan tangan kosongnya sekarang sangat bagus, sebanding dengan mutan delta teratas. Namun, seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Jika ia diserang oleh beberapa orang kuat, nyawanya bisa terancam. Jadi Zhang Yi meminta Hua dan Liang Yu untuk berdiri di sisinya untuk mendukungnya, sementara dia mengangkat senjatanya dan membunuh mereka satu persatu. Zhang Yi telah bermain dengan senjata selama 2,5 tahun. Lazy ini terasa begitu familiar baginya seperti tubuhnya sendiri.
Kemampuan memungkinkannya untuk secara otomatis mencari musuh tanpa perlu membidik. Ia mengayunkan pedang itu dengan anggun, dan cahaya pedang emas yang tajam meluncur keluar, seketika mengubah sejumlah besar iblis di depannya menjadi bubuk. Saat melihat pedang suci emas, sudut mulut Zhang Yi sedikit melengkung. Lama tak berjumpa, Gao Changkong. Aku tahu kau tak akan mati semudah itu. Mutasi tingkat Ipsilon yang muncul di hadapannya tidak lain adalah mantan kapten yang membelot dari wilayah Jiangnan, Gao Changkong. Pedang itu adalah transformasi segel roda matahari dari salah satu dari 6 segel roda harta karun tarian surgawi miliknya. Ciri-cirinya terlalu kentara, jadi Zhang Yi merasa ragu sejak pertama kali melihatnya di Gunung Salju. Baru kemudian dia mengonfirmasi kepada elang Gunung Salju Luozhuo bahwa ada sekelompok orang aneh dari Bharata yang semakin menguatkan dugaannya. Setelah Gao Changkong dan anggota timnya meninggalkan wilayah Jiangnan, mereka melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari daftar pencarian orang tingkat S kerajaan Huasu. Masuk akal pula jika ia melarikan diri ke negara tetangga Bharata, yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Adapun kelompok orang lainnya, Zhang Yi memandang Lancelot dan yang lainnya. Identitas mereka juga telah terungkap. Melalui informasi yang diberikan oleh keluarga Deng, telah dipastikan bahwa mereka adalah anggota organisasi mutan Britania. Kemampuan, tidak diketahui, kekuatan, tidak diketahui. Termasuk Gao Changkong sekarang, Zhang Yi tidak tahu sejauh mana kemampuannya telah berkembang. Namun baginya, semua itu tidak penting. Kekuatan mereka paling-paling setara dengan Zhang Yi, tetapi Zhang Yi tidak pernah kalah saat bertarung melawan mutan di air. Karena kemampuan bertahannya melebihi 18.000 poin. Mungkin dia tidak bisa menang, tetapi dia tidak akan pernah kalah. Berhati-hatilah dan jangan sampai tertipu oleh pihak lain. Belum lagi. Zhang Yi memandang ke kejauhan, di mana dia melihat iblis-iblis Ipsilon memukuli sang pengubur, dan berpikir dalam hati. Jika kau ingin mendapatkan harta karun kerajaan iblis, semua orang harus menghadapinya. Di dataran tinggi bersalju, kekuatan kepala pemakaman dapat diberkati oleh kuil Sang Jia, dan bahkan jika ia terluka parah, ia dapat pulih dengan cepat. Nilai kemampuannya secara konservatif diperkirakan di atas 20.000 poin. 1 lawan 1, Zhang Yi dan 2 lainnya memiliki sedikit harapan untuk memenangkannya. Terlebih lagi, pada saat ini, Master Pemakaman membuat orang-orang merasa bahwa dia bahkan lebih kuat daripada saat dia pertama kali menyerang Dasueshan. Kenaifan kekanak-kanakan dalam dirinya telah digantikan oleh kepercayaan diri seorang pria. Tunggu dengan sabar saat yang tepat, lalu serang. Aku hanya berharap rencana cadangan yang kutinggalkan akan berguna di saat genting ini. Tapi sekarang, aku masih membutuhkannya untuk membantuku. Zhang Yi sudah merencanakan permainan besar dalam benaknya, dan bahkan Master of Burial hanyalah bidak catur dalam rencananya. Di pihak Burial Lord dan Old Demon Clan, pertempuran berlangsung kurang dari 3 menit, dan Old Demon Clan hampir hancur berkeping-keping. Salah satu lengannya dipelintir hidup-hidup oleh Undertaker. Darah berceceran. Undertaker melemparkan lengannya, berubah menjadi cahaya keemasan, dan menyerbu ke depan, mencoba meninju dadanya. Pada saat ini, cahaya ungu tiba-tiba melesat keluar dari langit di atas kota kuno dan mengenai cahaya keemasan yang melindungi tuan rumah pemakaman. Saat ini, seluruh perhatian sang master pemakaman tertuju pada iblis tua itu, dan dia tidak menyangka akan datangnya serangan sekuat itu. Tubuhnya terlempar ribuan meter di udara dan jatuh ke lautan darah. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Sang penguasa pemakaman yang tak terkalahkan, yang bagaikan dewa dalam pikiran mereka, benar-benar tersungkur. Zhang Yi segera mengaktifkan kemampuan teleskopik submariner armor, dan melihat ke arah datangnya sinar cahaya. Dia melihat raksasa botak berwarna ungu biru di tembok kota kuno, menatap tempat ini dengan ekspresi acuh tak acuh.
Ipsilon terkuat kedua di kerajaan iblis. Prajurit Ipsilon pertama kerajaan iblis menyerang secara diam-diam dan berhasil menjatuhkan Zangka. Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk berkata dalam hatinya, "Dia benar-benar generasiku." Ipsilon tua dari negeri iblis bertarung keras dalam waktu lama dan hampir dipukuli sampai mati, tetapi dia benar-benar bertahan sampai sekarang sebelum mengambil tindakan. Bom! Ombak besar menerjang lautan darah, dan Zhang Yi berubah menjadi cahaya keemasan dan menyeberangi air. Wajahnya tetap tenang, dan dia hanya menatap penuh arti pada orang yang menyerangnya dari kejauhan. Dia adalah iblis muda. Iblis tampak mirip dengan manusia, tetapi mungkin karena fisik mereka memang iblis, sehingga umur mereka lebih panjang daripada manusia biasa. Namun, ciri-ciri dasarnya tidak jauh berbeda, dan dilihat dari penampilannya, dia adalah seorang iblis yang berusia sekitar 40 tahun. Fatih Su, yang berdiri di samping Zhang Yi, berseru takjub, orang-orang negeri iblis ini sungguh kuat. Mereka benar-benar menghasilkan 2 Ipsilon. Ini sungguh keterlaluan. Ini sangat tidak normal. Kau tahu, bahkan sekarang, 2,5 tahun setelah akhir dunia, hanya ada 1 Ipsilon sejati, Zhang Yi, di wilayah Jiangnan. Di sebagian besar wilayah, hanya ada 1 Ipsilon di depan umum. Tentu saja, pasti ada saham potensial. Misalnya, Zhu Yu dari wilayah Jiangnan dan Jiang Han dari wilayah Laut Cina Timur, orang-orang ini cepat atau lambat akan menjadi Ipsilon. Namun, dibandingkan dengan dunia luar, lingkungan hidup dan tingkat teknologi kerajaan iblis jauh lebih buruk. Agak aneh bahwa 2 Ipsilon lahir tanpa bantuan teknologi, dan salah satunya adalah seorang lelaki tua yang sekarat. Perkataan yang sinsin terngiang di telinga semua orang. Tidak ada yang aneh tentang ini. Jika tempat ini benar-benar jurang rahasia, pikirkanlah. 2 kelabang yang kita temui di bawah pegunungan Qinling juga seperti ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari. Pasti ada alasan khusus mengapa semua orang di kerajaan iblis memiliki tubuh yang sangat besar dan ada 2 mutan tingkat Ipsilon. Mata Zhang Yi berapi-api. Jika memang demikian, mungkin ada sumber Tuhan atau roh ritual di sini. Saat dia berbicara, iblis muda Ipsilon yang berjongkok di tembok kota melompat dan terbang lebih dari 1.000 meter ke udara, lalu berubah menjadi parabola dan jatuh ke sisi ini. Bahkan Zhang Yu tidak berani ceroboh saat ini. Jika kau berjuang sendirian, kau tidak akan bisa begitu tenang. Satu hal yang sangat penting, jangan lupa bahwa meskipun Zhang Guzhu memiliki kekuatan supernatural yang kuat, pengalaman bertarungnya sebenarnya tidak terlalu memadai. Kau tidak dapat mengharapkan seseorang yang telah mempelajari kitab suci Buddha selama lebih dari 10 tahun mampu menggunakan kekuatan dahsyat dengan terampil segera setelah ia mendapatkannya. Itu seperti memberi seorang anak senapan baret. Dia akan merasa kesulitan menggunakannya. Terlebih lagi, Zhang Yu tahu bahwa di antara orang-orang yang bepergian bersamanya, pasti ada Zhang Yi, Gao Changkong, para ksatria meja bundar dan yang lainnya yang mengamatinya dengan iri. Semuanya, saatnya bagi kalian untuk bertindak. Suara upacara pemakaman terdengar sampai ke telinga setiap orang. Pada saat ini, jika aku terus menyimpan kekuatanku, Zhang Yu mungkin akan berbalik melawanku. Lancelot berdiri di tengah medan perang, membawa pedang raksasa. Dalam radius 1.000 meter di sekitarnya, mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana, dan darah mengalir deras. Tak ada satupun iblis yang tersisa. Mendengar perkataan Zhang, dia tertawa, "Hei, Tuan Zhang, serahkan saja orang tua itu padaku. Kau urus orang baru itu." Zhang mengangguk setuju. Bom! Pada saat ini, negeri iblis muda Ipsilon jatuh ke tanah seperti bola meriam, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dia adalah pendeta tinggi kerajaan iblis saat ini dan pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan iblis. Lelaki tua di tepi lautan darah itu adalah imam besar dari generasi sebelumnya.
Ia turun tahta karena usia tua dan kelemahan, lalu datang ke tepi lautan darah, menjadi penjaga seperti para pendahulunya. Imam besar perlahan berdiri tegak. Tingginya lebih dari 10 meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Kepalanya yang botak bersinar dengan cahaya kebiruan, tubuh bagian atasnya telanjang, otot-ototnya menonjol, dan hanya tubuh bagian bawahnya yang ditutupi celana kain kasar. Dia menatap pengurus jenazah di depannya. Tatapannya begitu dingin dan tanpa emosi sehingga dia tidak tampak seperti orang hidup. Bom! Tiba-tiba dia membuka mulutnya, lalu seberkas cahaya ungu melesat keluar dari mulutnya, mengarah langsung ke arah Burial Master. Namun, pembawa acara pemakaman sudah siap dan segera menghindar. Kemudian, dia dengan tegas menyerang pendeta besar. Imam besar juga tahu betapa kuatnya orang di depannya. Ia menggerakkan tubuhnya seperti monyet dan melompat ke kubah tinggi penjara bawah tanah. Swiss! 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 Seberkas cahaya ungu melesat keluar dari mata iblis di dahinya, menyapu ke arah Undertaker seperti pedang tajam, dan tak lama kemudian jaring ungu besar terjalin di udara. The Undertaker diselimuti cahaya keemasan dan dengan cekatan menghindari serangannya. Namun ini merupakan bencana bagi prajurit lainnya. Siapapun yang tersentuh oleh sinar cahaya ungu itu akan terpotong-potong tanpa suara. Di sisi lain, penjaga terluka parah dan lengannya patah. Lancelot menyerbu ke arahnya dengan pedang kesatria di tangan. Pada saat ini, Gao Changkong juga sadar. Asal-usul setingkat Ipsilon. Kau cukup pintar. Bagaimana mungkin dia rela menyerahkan sumber yang diberikan secara mutlak ini? Dia segera memasuki medan perang dengan pedang suci emas di tangan. Zhang Yi tetap di tempatnya, tanpa bermaksud meminta Kuo Tan ikut bertempur. Liang Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Zhang Yi, mereka semua bertempur demi asal-usul tingkat Ipsilon, bukankah kau baru saja di sini? Iblis tua itu terluka parah, ini semua gara-gara kau. Zhang Yi berkata dengan tenang, binatang yang terluka adalah yang paling berbahaya. Jangan remehkan Ipsilon manapun. Indeks kemampuan mereka terkadang bisa menipu. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Zhang Yi, mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Zhang Yi memang bijaksana dan mampu menahan godaan seperti itu. Tanpa diduga, pada saat berikutnya, senyum licik muncul di mata Zhang Yi. Apa gunanya main-main di sini? Kalau mereka mau bertarung, biarkan saja. Kita akan langsung menyerbu kota kerajaan iblis. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Yi langsung membuka pintu dimensi dan langsung menuju kota kuno bersama teman-temannya. Candaan. Apa gunanya asal-usul setingkat Ipsilon? Jika dia bisa mendapatkan roh pengorbanan lainnya, itu pasti akan lebih bermanfaat bagi Zhang Yi. Sekarang, dia perlahan dapat merasakan manfaat sebenarnya dari semangat pengorbanan. Meningkatkan kekuatan hanyalah sebagian kecil dari fungsinya. Fungsi sebenarnya adalah untuk mengubah bakat seseorang. Sederhananya, tujuannya adalah untuk membuka kunci dasar organisme. Oleh karena itu, roh pengorbanan merupakan versi yang disempurnakan dari sumber Tuhan. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan antara keduanya, hal itu dapat dipahami secara sederhana seperti ini. Sementara semua orang berebut untuk membunuh pengawas kerajaan iblis, Zhang Yi dan orang-orang di sekitarnya mengambil kesempatan untuk menuju ke kota kuno. Setelah pertarungan, sebagian besar master dari kota kuno telah keluar. Dilihat dari situasi perang saat ini, tidak mungkin ada orang yang berdiam diri saja, maka kota itu kosong. Pilihan Zhang Yi untuk melakukan hal ini bukanlah tanpa dasar. Karena sesaat setelah mendarat, Totoro besar yang sedang mengunyah bola nasi di angkasa tiba-tiba menjadi bersemangat, melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Yang Xin-Xin dan yang lainnya. Zhang Yi segera memahami bahwa pasti ada zat yang mirip dengan sumber Tuhan di kota kuno itu. Dia langsung melakukan perpindahan spasial,
diam-diam. Gao Changkong, Lancelot, dan yang lainnya semua fokus bersaing untuk mendapatkan asal-usul sang pengintai. Bagaimana mungkin mereka menyadari bahwa yang lain sudah tidak ada lagi? Tak lama kemudian, Zhang Yi membawa anak buahnya ke langit di atas kota kuno kerajaan iblis. Di hadapan mereka, menara iblis 9 lantai menjulang tinggi hingga ke awan, berlumuran darah. Isinya adalah sisa-sisa manusia dan korban, bahkan sisa-sisa yang berdarah dan kotor yang baru saja digali. Orang tidak dapat tidak berpikir bahwa tradisi pengorbanan di dataran tinggi bersalju itu mungkin telah diwariskan dari era ketika mereka berkuasa. Namun dibandingkan dengan ajaran Buddha Tantra, ritual pengorbanan mereka lebih berdarah. Tanah di bawah pagoda iblis 9 tingkat dipenuhi orang-orang yang berlutut, bergumam pada diri mereka sendiri dan berdoa kepada pagoda iblis 9 tingkat. Bahkan ada yang menghunus pedang dan melukai diri sendiri di tempat, ada pula yang bersujud begitu kerasnya hingga kepala mereka pecah dan berdarah. Di dekat tepi menara iblis 9 lantai, beberapa orang mengenakan pakaian seragam dan bertato hitam sedang melakukan upacara pengorbanan berdarah. Di atas panggung batu yang berlumuran darah, terbaring seorang perempuan hamil yang matanya baru saja dicungkil dan jantungnya dikeluarkan saat masih hidup. Janin di dalam perutnya, yang bahkan belum cukup bulan, ditarik keluar dengan tali pusar dan dilemparkan ke dalam lumpang batu. Mereka tahu musuh sedang datang, jadi mereka melakukan pengorbanan berdarah di sini, seolah-olah untuk mencari kekuatan dari iblis yang mereka percayai. Hanya dengan sekali pandang, gejolak di mata Zhang Yi segera menghilang. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia akhirnya mengerti mengapa Buddhisme Tantra begitu mengkhawatirkan kerajaan iblis. Meskipun jalur antara dua dunia telah ditutup, ia masih memikirkannya selama ribuan tahun dan bertekad untuk memusnahkannya. Bunuh mereka semua. Dia mengatakan hal ini dengan ringan. Para iblis yang berlutut di bawah dan berdoa memohon perlindungan dewa iblis sedang berdoa ketika tiba-tiba mereka merasakan langit di atas kepala mereka menjadi gelap. Apakah doa kita berhasil? Dewa iblis telah muncul untuk menyelamatkan kita. Beberapa iblis berteriak karena terkejut. Mereka mendongak, dan pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terdiam karena terkejut. Langit di atas menara iblis 9 lantai dan area dalam radius 10 mil menjadi gelap gulita. Seolah-olah sebuah lubang hitam yang sangat gelap tiba-tiba terbuka di langit, mampu menelan segalanya, memancarkan aura kehancuran, perlahan-lahan berputar dan memperluas jangkauannya. Zhang Yi berdiri di udara. Ia mendengarkan beberapa kata-kata iblis, dan senyum lembut muncul di sudut mulutnya. Bodoh. Iblis tidak pernah menyelamatkan orang lain. Hanya membunuh. Begitu dia selesai berbicara, sebuah lubang hitam besar di kehampaan telah mengembun di belakangnya, sepenuhnya menutupi ruang dalam radius 10 mil. Zhang Yi perlahan mengulurkan tangan kanannya, lalu menekannya dengan kuat. Bintang jatuh. Saat berikutnya, kekuatan kehampaan yang luar biasa menyembur keluar dari lubang hitam, mengalir deras seperti hujan badai. Kemanapun kekuatan kehampaan hitam itu lewat, semua makhluk hidup langsung tertelan. Bangunan, tanah, orang. Tak terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, seolah kenangan akan semua itu telah terhapus dengan penghapus. Sebelum iblis di bumi sempat sadar, sebagian besar dari mereka telah dibantai. Setelah mereka menyadari apa yang terjadi, mereka berteriak ketakutan. Beberapa orang ingin melarikan diri, tetapi area dalam radius 10 mil tertutup sepenuhnya dan mereka tidak bisa pergi sama sekali. Ada pula mutan dari kerajaan iblis yang meraung dan ingin melawan, tetapi bagi Zhang Yi, mereka tidak ada bedanya dengan manusia biasa, dan hanyalah makhluk yang dapat dibasmi dengan mudah. Suara itu akhirnya membuat khawatir orang-orang yang masih bertempur di tepi lautan darah. Shouwang sudah terluka parah, dan sekarang dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung sendirian melawan Gao Changkong dan Lancelot. Memang berbahaya baginya untuk bertarung sekuat itu,
Tetapi bahkan di masa jayanya, kekuatannya tidak sebaik mereka berdua, apalagi sekarang. Meskipun dia tidak terbunuh dalam jangka pendek, kematian hanyalah masalah waktu. Dia menatap lubang hitam besar di atas kota kuno itu, matanya penuh ketakutan dan kemarahan. Ah! Dia mengerang kesakitan. Namun, kemarahan tidak dapat membuatnya lebih kuat. Di hadapan kekuatan absolut, semua perjuangan sia-sia. Sebaliknya, Gao Changkong dan Lancelot tiba-tiba berubah pikiran. Zhang Yi ini layak menjadi ayahmu. Gao Changkong tampaknya teringat pada pertarungan masa lalu antara keduanya, dan tidak dapat menahan senyum tak berdaya. Dia juga tahu bahwa apa yang disebut harta karun kerajaan iblis kemungkinan besar ada di menara iblis 9 lantai itu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pedang roda matahari di tangannya meledak dengan cahaya keemasan yang lebih dahsyat, menyelimutinya seperti dewa perang. Ayo kita buat keputusan cepat, katanya pada Lancelot yang tak jauh darinya. Lancelot awalnya ingin mempertahankan kekuatannya dan bersaing dengan beberapa lawan potensial, seperti Gao Changkong bila diperlukan. Tetapi sekarang seseorang telah pergi untuk mencuri kristal itu, dan dia tidak dapat mentolerir hal itu. Tuo, bunuh dia cepat. Pedang panjang kanger milik sang ksatria di tangannya terbakar dengan kobaran api hitam, dan dia dan Gao Changkong bergegas menuju penjaga di sebelah kiri dan kanan. Di sisi lain, Zhang Ko berhadapan dengan pendeta tinggi kerajaan iblis. Merasakan pergerakan di sana, mata pendeta besar menunjukkan emosi yang tak terkendali. Tetapi sekarang, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Penganut tantra yang muncul di hadapannya itu sangatlah sakti, bahkan jauh lebih sakti dari dia yang telah memperoleh kekuatan iblis. Dia hanya bisa terus berjuang untuk mencari kesempatan menyerang. Namun musuh terlalu kuat. 4 mutan setingkat Ipsilon, dan masing-masing dari mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tidak kalah dari pendeta tinggi kerajaan iblis. Perasaan ini adalah keputusasaan yang mendalam. Zhang Yu mengulurkan telapak tangannya ke arahnya. Biarkan aku menyelesaikan dendam 1000 tahun ini hari ini. Kekuatan pendeta tinggi sekitar 16.000 poin, yang jauh berbeda dengan Zhang. Awalnya, Zhang Yu tidak memahami gaya bertarungnya, jadi dia mencoba bermanuver sebentar. Tetapi sekarang setelah dia memahami kekuatan pendeta tinggi, dia tidak berencana untuk membuang-buang waktu lagi. Sebenarnya, keributan yang ditimbulkan Zhang Yi di sana jugalah yang membuatnya sedikit cemas. Di sisi lain, Zhang Yi, dengan satu gerakan, bintang jatuh, langsung memusnahkan puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam pengorbanan berdarah di sekitar menara iblis 9 lantai. Ia melirik menara iblis 9 lantai yang menjulang tinggi ke awan. Saat itu, menara iblis 9 lantai itu juga berlubang akibat serangannya. Sepertinya aku merasakan aura yang familiar. Secercah cahaya muncul di mata Zhang Yi, lalu dia menurunkan Liang Yu dan yang lainnya. Kalian bersihkan medan perang, aku akan masuk dan melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju menara iblis 9 lantai melawan segala rintangan. Zhang Yi ingin menerobos masuk ke menara iblis 9 lantai untuk melihat harta apa saja yang tersembunyi di dalamnya. Menara iblis yang sangat dihargai oleh seluruh kerajaan iblis jelas tidak sederhana. Namun saat ia ingin memasuki menara, ia tiba-tiba mendapati bahwa tempat ini tidaklah sederhana. Entah karena alasan apa, kemampuannya gagal bekerja lagi dan dia tidak dapat melewati menara iblis dan memasukinya. Ini dia, perasaan itu lagi. Hal yang sama terjadi ketika Zhang Yi ingin memasuki gerbang kerajaan iblis sebelumnya. Ada kekuatan yang menghalangi kekuatan supernaturalnya. Kerajaan iblis dan sekte Dun berasal dari peradaban yang sama, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki metode yang sama. Melihat noda darah gelap yang telah terendam selama ribuan tahun, Zhang Yi tampaknya memahami sesuatu dalam hatinya.
Tujuan pembunuhan adalah untuk membentuk semacam penghalang untuk melawan kemampuan mutan. Serangan sebelumnya hanya menghancurkan sebagian permukaan menara iblis 9 lapisan, tetapi tidak benar-benar merusak bagian dalamnya. Zhang Yi tidak dapat menemukan pintu untuk masuk untuk sementara waktu. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan tegas untuk meledakkan menara iblis. Lakukan saja. Zhang Yi segera menghunus senjatanya dan mengarahkan guntur ke puncak menara iblis dari udara. Kekuatan agung kehampaan berkumpul di belakangnya, lalu berkumpul di senapan runduk yang berat. Kekuatan kehampaan hitam melilit Lei Lei seperti ular petir. Setelah menyerbu, cahaya hitam langsung melesat menuju menara iblis 9 lantai. Sesaat kemudian, garis hitam yang sangat tipis itu meluas dengan cepat dan menghantam puncak menara dengan dahsyat. Bom! Seluruh kota kuno merasakan getaran kuat ini. Tanah di sekitar menara iblis 9 lantai retak sedikit demi sedikit, dan banyak rumah terbelah dan runtuh. Zhang Yi menyimpan senjatanya dan mengamati lebih dekat. Serangannya masih efektif. Dia meledakkan lubang di puncak menara iblis. Zhang Yi hendak bergabung tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun saat ini, dari kejauhan, sebuah anak panah emas melesat melintasi langit dan menuju ke arah Zhang Yi. Kemampuan peringatan dini melacak semua hal memungkinkan Zhang Yi dengan cepat menghindari serangan tersebut. Dia mendongak dan melihat Gao Changkong, mengenakan pakaian perang emas gelap, berdiri di atas menara, memegang busur panjang emas dan mengarahkannya ke arahnya. Wah, itu cukup efisien. Zhang Yi mencibir dan langsung berencana memasuki menara untuk mengambil harta karun itu terlebih dahulu. Tidak ada cara lain. Kalau kita datang lebih lambat, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dibandingkan dengan lelaki tua setengah mati itu, kurasa harta kerajaan iblis lebih berharga. Gao Changkong tersenyum dan berkata, "Jangan pergi diam-diam sendirian. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, tapi bagaimana dengan yang lain?" Gao Changkong melambaikan busur di tangannya ke arah orang lain di tanah, memberi isyarat kepada Zhang Yi untuk tidak bertindak gegabah. Jika Zhang Yi pergi saat ini, bawahannya mungkin dalam bahaya. Zhang Yi menyipitkan matanya. Orang ini masih sesulit sebelumnya. Haha, menurutmu aku ini siapa? Ada teman lama di sini, jadi aku harus menyapanya. Saat menghadapi Gao Changkong, Zhang Yi memberikan instruksi kepada Liang Yu dan yang lainnya. Aku akan menahan orang ini di sini, dan kalian pergi ke menara iblis dan mencari sesuatu. Liang Yu dan yang lainnya juga tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran kelas Epsilon, jadi mereka tidak tinggal di sini. Mereka segera berlari menuju lubang yang diledakkan Zhang Yi. Tetapi pada saat ini, dari arah lain, beberapa orang yang mengenakan seragam tempur yang jelas-jelas mirip dengan Gao Changkong muncul dari sisi lain menara iblis 9 lantai. Setelah mereka melihat Liang Yu dan yang lainnya, mereka semua menonaktifkan fungsi penghalang penglihatan pada topeng taktis mereka, menjadikannya transparan. Pada saat ini, Liang Yu dan yang lainnya juga mengenali identitas mereka. Mereka adalah anggota tim reinkarnasi yang dibawa Gao Changkong saat dia pergi. Jumlah orangnya lebih sedikit daripada sebelumnya. Kurasa mereka telah mengalami banyak hal dalam 2 hari terakhir, dan beberapa dari mereka mungkin telah terbunuh. Namun dengan kemampuan Gao Changkong, asal diberi waktu yang cukup, ia akan mampu menggali potensi orang-orang di sekitarnya dengan sempurna. Setelah meninggalkan kerajaan Huasu selama lebih dari 2 hari, ia menjadi sangat berkuasa, begitu pula bawahannya. Orang yang memimpin kelompok itu adalah pacar Gao Changkong dan wakil Kapten Gumen. Di sebelah kirinya adalah Bunglon Chen Xiazheng, yang pernah menyamar sebagai manusia dan menipu semua orang. Di sisi kanan Gumen, ada seorang pria muda dengan rambut flamboyan dan senyum jenaka di wajahnya. Yang paling menyenangkan adalah gerakan tangannya. Tangan kanannya dengan cekatan memainkan beberapa dadu multisisi,
yang semuanya terbuat dari batu giok murni, dengan pola-pola aneh yang diukir dengan cermat. 10 dadu digulirkan bolak-balik di antara jari-jarinya, tetapi tidak ada satupun yang jatuh, sungguh menakjubkan. Paman Yu dan Liang Yu tidak mengenali orang ini. Dia seharusnya bukan anggota tim reinkarnasi asli, dan mungkin bergabung kemudian. Melihat orang-orang ini, Fatih Su merasa sedikit bersalah. Di antara mereka, hanya Liang Yu dan Hua Hua yang benar-benar bisa bertarung. Dia dan Paman Yu sedikit lebih lemah. Namun 3 orang di sisi yang berlawanan tampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Gumen menatap Liang Yu dan Paman Yu di seberangnya, tersenyum lembut, dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan bertengkar di sini?" Alis Liang Yu tiba-tiba terangkat, "Jika kau menginginkan perang, aku bisa memberimu perang." Gumen perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Kalau itu terjadi, orang lain akan memanfaatkannya." Segera setelah dia selesai berbicara, para ksatria meja bundar yang dipimpin oleh Lancelot juga datang dari arah lain. Seragam tempur mereka berwarna biru tua, hampir hitam, dengan hanya sedikit warna biru tua yang muncul ketika disinari matahari. Melihat mereka semua telah tiba, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kalian mengurus Ipsilon tua itu secepat itu?" Berbicara tentang ini, Lancelot mendesah dengan marah. "Sialan! Buang-buang waktu saja. Orang itu hampir mati, dan karena sumber energinya terkuras, kupikir itu tawaran yang bagus, tapi ternyata aku tidak mendapat apa-apa." Sang penjaga sudah sangat tua, dan dia telah melepaskan jabatannya sebagai imam besar dan terbaring di lautan darah, menunggu kematian. Saat dia meninggal, dia akan melemparkan dirinya ke lautan darah dan menjadi salah satu dari ribuan mayat yang berkeliaran di lautan darah. Dia mengeluarkan energi sesaat sebelum dia meninggal, tetapi itu hanya sesaat, dan dia dengan cepat dibunuh oleh kedua pria itu. Tetapi tubuhnya seperti lilin yang tertiup angin, bagaimana mungkin ia memiliki asal-usul yang kuat? Jumlah asal yang sangat kecil itu mengandung kekuatan yang setara dengan mutan delta tingkat tinggi. Tentu saja, ini hanyalah alarm palsu bagi Gao Changkong dan Lancelot. Itulah sebabnya mereka berdua bergegas ke sini begitu cepat, takut kalau Zhang Yi akan mendapatkan semua keuntungannya. Sekarang ketiga pihak saling berhadapan, dan tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Orang yang menyerang terlebih dahulu mungkin akan diserang oleh dua pihak lainnya. Zhang Yi memandang Gao Changkong, memikirkan semua yang telah terjadi di antara mereka berdua, dan sedikit khawatir dia akan bergabung dengan Lancelot. Maka ia berkata, "Gao Changkong, kita berdua dari negeri Huasu dan juga penduduk asli Jiangnan. Bagaimana kalau kita bergabung untuk menyingkirkan mereka dulu?" Mendengar ini, para ksatria meja bundar menatap Gao Changkong dengan waspada, dan beberapa dari mereka telah memegang pedang panjang di pinggang mereka. Gao Changkong tiba-tiba tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Yi. Dia menatap Zhang Yi dan bertanya dengan tenang, "Apakah kau masih ingat mengapa aku meninggalkan distrik Jiangnan?" Begitu Gao Changkong mengatakan ini, Zhang Yi langsung menyipitkan matanya. Saat berikutnya, dia langsung melintas di depan Liang Yu dan yang lainnya. "Jing Wei, buka ruang bayangan dan biarkan mereka masuk." Zhang Yi berbicara perlahan dan tenang. Gao Changkong dan para ksatria meja bundar memandang Zhang Yi, bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan sekarang. Jing Wei segera membuka bayangan dan membiarkan Liang Yu dan yang lainnya masuk. Semua orang memilih untuk mempercayai Zhang Yi, dan di medan perang, mereka harus mematuhi perintah atasan mereka dan tidak sembarangan membantahnya di saat-saat kritis. Setelah mereka memasuki ruang bayangan, Zhang Yi mengeluarkan granat penembak jitu sepanjang 2 meter dan perlahan menggantinya dengan peluru perak suci yang baru dibuat. Peluru ini terbuat dari jenis logam baru dan dapat membunuh mutan bahkan tanpa menggunakan kekuatan super. Bahkan secara teoritis,
ada peluang untuk membunuh Ipsilon melalui serangan diam-diam. Dan setelah dikombinasikan dengan kemampuan khusus Zhang Yi, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang mengerikan. Baiklah, jika kau berkata begitu, aku akan menyerahkan segalanya di Menara Iblis 9 lantai ini. Sembari Zhang Yi berbicara, dia mengangkat senapan runduk di tangannya. Dia melirik Gao Changkong dengan ringan. Tapi kalian harus tahu kemampuanku. Belum lagi kalau kalian berdua bergabung, bahkan kalau ada 2 orang luar biasa lain dengan level yang sama datang. Selama aku mau pergi, kalian semua tidak akan bisa menahanku. Tetapi aku pasti akan tetap menjauh dan mengarahkan senjataku ke kepala kalian kapan saja. Senyum nakal muncul di wajah Zhang Yi. Apakah kau ingin mencobanya? Lancelot tidak tahu apa maksudnya, karena dia tidak tahu kemampuan Zhang Yi. Namun ekspresi Gao Changkong berubah sedikit serius. Keduanya tidak bertemu selama 2 tahun. Zhang Yi awalnya menggunakan senjata api sebagai senjata utamanya untuk mengembangkan kekuatan supernatural. Dan sekarang dengan Zhang Yi, metode serangan jarak jauhnya pasti lebih mengerikan. Bayangkan saja, apa jadinya jika terus-menerus menjadi incaran lawan yang tidak mungkin bisa dibunuh, tetapi menggunakan cara yang bisa mengancam nyawa? Jangankan dia, orang-orang di bawahnya sudah pasti akan mati, tidak akan ada ketegangan sama sekali. Dia bukan Zhang Yi dan tidak memiliki sarana untuk membawa orang ke dimensi lain. Gao Changkong tiba-tiba tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke arah Zhang Yi dan berkata, "Benarkah? Sahabat lamaku, kau masih saja tidak bisa diajak bercanda." Ia berkata dengan tenang, "Aku sudah lama menyerah dalam masalah ini. Musuhku adalah Zhu Zheng dan sekelompok pejabat rendahan distrik Jiangnan itu, bukan kalian. Jadi, kita tidak perlu bertarung sampai mati di sini dan membiarkan orang lain memanfaatkannya." Lancelot tertawa mendengar ini. "Kalian membicarakanku? Sialan, ini benar-benar bencana yang tak terduga. Aku bahkan tidak tahu siapa kalian atau apa hubungan kalian." Gao Changkong memandang Lancelot dengan penuh arti. "Sampai di sini, kau tak perlu berpura-pura lagi, Tuan. Katakan, Tuan Lancelot Dulat, Wakil Ketua Ksatria Meja Bundar Britania." Lancelot menatap Gao Changkong, senyum arogan di wajahnya masih tidak berubah, tetapi dia juga perlahan menatapnya. "Saya tidak pernah menyangka bahwa salah satu dari 8 suku Bharata, Garuda, akan berasal dari kerajaan Huasu." Kini Gao Changkong telah resmi bergabung dalam organisasi pasukan tempur khusus Bharata, para dewa dan iblis, dengan nama sandi organisasi Garuda. Ini bukan hanya namanya, tetapi juga nama timnya saat ini. Masing-masing dari 8 dewa abadi mewakili sebuah organisasi. Garuda menduduki peringkat yang relatif tinggi di antara 8 suku. Jika Gao Changkong tidak berasal dari kerajaan Huasu, dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar Kaisar Shitian di antara para makhluk surgawi. Lalu Lancelot menatap Zhang Yi. Menyamarkan kekuatan super sebagai api memang langkah yang brilian. Namun, senapan runduk berat itu sangat mudah dikenali. Setahuku, tidak banyak kekuatan super Ipsilon di seluruh dunia yang memiliki gaya bertarung yang sama. Jadi, kau adalah Chaos dari wilayah Jiangnan, negara Huasukan. Pada saat ini, ketiga pihak sudah memperjelas kartunya. Ketiga pihak membentuk keseimbangan, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertindak gegabah. Kalau hanya ada 2 pihak, mereka hanya tinggal bersaing satu sama lain, tapi mereka harus memikirkan keberadaan pihak ketiga. Zhang Yi menggendong Lei Zi di bahunya, tersenyum, dan diam-diam mundur beberapa langkah. "Lupakan saja, aku tidak tertarik dengan hal ini. Kalau kalian teruskan, aku tidak akan menemani kalian." Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia benar-benar membuka dimensi lain dan menghilang dari tempatnya, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Gao Changkong,
Lancelot dan yang lainnya saling memandang dengan terkejut. Lancelot mengerutkan kening dan berkata, "Dia melarikan diri." Gao Changkong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak, kau berkata begitu karena kau sama sekali tidak memahaminya. Dia tidak jauh dari sini, dan dia pasti sedang mengawasi kita dari suatu tempat, dengan pistol yang diarahkan ke kepala kita. Jika kita benar-benar bertarung, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya." Lapangan tembak Zhang Yi sangat panjang, dengan jarak maksimum mencapai 10 kilometer. Dengan bantuan sistem cerdas Hidden Dragon Armor, dia dapat membidik musuh sejauh 10 kilometer. Jadi, tentu saja dia tidak perlu bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Mendengar ini, ekspresi Lancelot menjadi sedikit lebih serius, dan dia lebih memperhatikan untuk menghindari peluru yang mungkin ditembakkan kapan saja. Dia tidak percaya Zhang Yi bisa membunuhnya dengan satu tembakan dari jarak 10 kilometer. Apalagi membunuhnya, selama peluru itu mengenainya, dia bisa menghindarinya dengan kemampuan reaksinya yang kuat. Namun, prasyaratnya adalah dia tidak boleh berkelahi dengan orang lain. Gao Changkong jelas memahami prinsip ini. Keduanya berhadapan di depan menara iblis 9 lantai, dan situasinya menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Gao Changkong tidak dapat menahan senyum pahit dalam hatinya. Awalnya dia ingin menipu Zhang Yi, tetapi dia tidak menyangka Zhang Yi akan menipunya dengan kejam. Di kejauhan, Zhang Yi tidak melakukan apa yang mereka berdua harapkan. Ia menemukan tempat yang cukup tinggi untuk melihat seluruh kota dan mendarat di sana. Terdengar suara gaduh di bawah. Penduduk kerajaan iblis benar-benar panik saat itu. Terdengar tangisan dan umpatan-umpatan marah. Dan lebih jauh lagi, di tepi lautan darah, dua aura mengerikan saling bertabrakan dengan penuh gairah. Itu adalah pertarungan antara Master of Burial dan High Priest of the Demon Country. Dalam konfrontasi langsung antara mutan kelas Ypsilon, sulit untuk membunuh mereka dengan cepat kecuali kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Oleh karena itu, meskipun Undertaker memiliki kekuatan Black Chariot, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan mutlak melawan High Priest yang memiliki keuntungan medan dan mengadopsi metode bertarung bergerak. Zhang Yi meminta Jing Wei untuk melepaskan Liang Yu dan yang lainnya. Beberapa orang memandang Zhang Yi, dan Liang Yu adalah orang pertama yang bertanya, "Zhang Yi, apa yang akan kau lakukan?" Zhang Yi menggoyangkan petir di tangannya. "Selama aku mengawasi mereka, mereka takkan bisa tenang sedetik pun. Jangan khawatir, apalagi mereka, bahkan jika Master Pemakaman bertindak, dia takkan bisa berbuat apa-apa padaku." Tatapannya berubah serius. Sekarang perhatian mereka tertuju pada menara iblis 9 lantai. Sekarang kita bisa mulai beraksi. Zhang Yi dapat merasakan pasti ada hal-hal baik di menara iblis 9 lantai. Tetapi tempat itu sekarang menjadi medan pertempuran bagi para ahli strategi militer. Dan tidak akan ada hasil jika kita terus menemui jalan buntu di sana. Akan lebih baik memanfaatkan kekosongan di dalam kota kuno negeri iblis dan membiarkan Liang Yu dan yang lainnya pergi ke kota untuk mengumpulkan informasi dan melihat apakah ada dokumen dan catatan kuno. Dia sendiri dapat mengamati seluruh kota dari titik pandang yang tinggi. Seperti yang dia katakan, dia sekarang bisa bertarung atau melarikan diri. Dengan dia mengawasi di sini, baik Gao Changkong maupun Lancelot tidak berani bertindak gegabah. Mendengar ini, Liang Yu dan yang lainnya segera mengerti apa yang dimaksud Zhang Yi. Yang Xin berkata, "Kalau mau cari informasi, pergi saja ke arsip dan toko buku setempat. Pasti ada buku-buku kuno di sini yang tidak ada di dunia luar." Mendengar ini, Liang Yu dan rekan-rekannya segera pergi dengan bantuan bayangan Mu Yan dan pergi mencari di kota. Zhang Yi sendiri menyiapkan senapan runduk di udara. Ia tidak membidik mereka berdua, sebab jika ia melakukannya, sekalipun ia bermaksud mengalahkan mereka, niat membunuhnya pasti akan terungkap. Gao Changkong dan Lancelot mungkin menyadarinya.
Itu adalah hal yang sangat ajaib, mungkin pikiran seseorang, dilepaskan dalam bentuk gelombang otak. Pikiran membunuh adalah pikiran yang relatif kuat dan mudah dirasakan oleh orang lain. Dia hanya ada di sana mengamati keadaan sekitar menara iblis 9 lantai. Dia untuk sementara tidak bisa mengambil barang-barang di menara iblis, tetapi yang lain bisa melupakannya. Gao Changkong juga dalam masalah saat ini. Deduksi reinkarnasinya selalu berhasil saat dia bertemu Zhang Yi, jadi pada pertarungan berikutnya, dia tidak berani mengikuti rutinitas yang sama seperti biasanya. Namun menunda terus di sini bukanlah solusinya. Setelah berpikir sejenak, dia menemukan solusinya. Gao Changkong lalu berkata kepada Lancelot, "Jika kita terus menemui jalan buntu, kita berdua tidak akan mendapatkan apa yang ada di menara. Mengapa kita tidak bekerja sama? Bagaimana kalau kita masing-masing mengambil setengahnya lalu masuk dan menjelajah bersama?" Lancelot mendengar ini dan melihat ke cakrawala. Di kejauhan, Zhang Yu tengah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan pendeta tinggi kerajaan iblis. Dan begitu dia tiba setelah menyelesaikan pekerjaannya, peluang Lancelot untuk mendapatkan harta karun di menara akan semakin kecil. Baiklah, menurutku ini ide bagus. Keduanya langsung cocok, dan tidak ada yang mau membuang waktu di sini. Kemudian, mereka berdua memanggil anak buahnya untuk bersama-sama masuk ke menara iblis 9 lantai. Melihat adegan ini, sudut mulut Zhang Yi sedikit terangkat. Adegan ini juga sesuai dengan harapannya. Jadi dia mengangkat senjatanya tanpa ragu, mengarahkannya ke Gao Changkong dan menarik pelatuknya. Suara guntur yang keras bagaikan ledakan di langit, dan peluru yang terbungkus dalam kekuatan kehampaan yang mengerikan langsung tiba di belakang Gao Changkong. Gao Changkong merasakan ancaman kematian, dan roda 6 jalan reinkarnasi langsung muncul di belakangnya. Sebuah vas besar muncul di telapak tangannya dan menelan peluru yang melambangkan kematian dan kehancuran. Cerak! Terdengar suara benturan yang sangat halus, dan semua orang yang hadir mendengarnya. Sebuah retakan hitam muncul pada badan vas harta karun itu. Mereka berdua bertindak tegas dan segera memerintahkan anak buahnya untuk memasuki menara iblis 9 lantai secepat mungkin. Keduanya bergabung dan berdiri menghadap Zhang Yi, mencoba menghalangi serangan Zhang Yi. Zhang Yi melihat tindakan mereka dan langsung memahami niat mereka. "Kau ingin secara paksa memblokir seranganku dan menciptakan kesempatan bagi anak buahmu untuk memasuki menara iblis 9 lantai. Haha, tidak semudah itu." Zhang Yi membalik tangannya dan mengeluarkan kotak hitam kecil dari luar angkasa. Kotak itu sedikit lebih besar dari telapak tangan Anda dan memiliki ukiran tengkorak di atasnya. Bahkan ketika Zhang Yi mengambilnya, dia bergerak sangat hati-hati, karena takut benda itu akan terjatuh secara tidak sengaja. Meski tindakan pengamanannya sudah memadai, Zhang Yi tetap memperlambat gerakannya tanpa sadar saat memikirkan bahayanya. Saat kotak itu dibuka, isinya adalah peluru yang tampilannya tidak jauh berbeda dengan Holy Silver Bullets, kecuali bahwa setiap peluru memiliki logo tengkorak kecil di atasnya. Zhang Yi memasukkan peluru ke dalam guntur dan kemudian membidik ke menara iblis 9 lantai. Dia tidak perlu membidik Gao Changkong atau Lancelot, karena keduanya bisa menghindari pelurunya. Serang mereka dan mereka akan menyelamatkanmu, bunuh saja orang-orang mereka. Sekarang, Gao Changkong dan Lancelot memberi perintah, dan Lancelot segera bersiap untuk mencegat peluru Zhang Yi. Tanpa ragu, beberapa orang asing dari Ksatria Meja Bundar dan Garuda dengan cepat menggunakan metode mereka untuk bergegas menuju celah tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk mencapai ketinggian 1000 meter. Peluru Zhang Yi terkunci pada salah satu dari mereka dan dia segera menarik pelatuknya. Dar! Suara keras itu mengguncang gedung-gedung di sekitarnya. Peluru-peluru yang diperkuat oleh kekuatan supernatural itu langsung mendarat di dekatnya dan langsung menuju Lan Malok dari Circle Knights. Lan Malok bahkan tidak melihatnya.
Kecepatannya tidak cukup untuk menghindari peluru, tetapi ia yakin wakil komandan akan menangkisnya. Tiba-tiba, di antara peluru dan Lan Malok, Lancelot melesat ke udara. Tangan kirinya memanggil perisai suci berwarna hitam pekat dengan salib Kristus di tengahnya. Tetapi kali ini ada bekas luka yang dalam pada salib tersebut, yang melambangkan pemberontakan. Di tangan kanannya memegang pedang penaklukan Kanger, dan di tangan kirinya memegang perisai perlindungan Glad. Perisai pelindung memblokir peluru, dan dampaknya terjadi hanya dalam sekejap. Lalu, cahaya putih yang amat menyilaukan tiba-tiba meledak di depannya, seketika menelan semua yang ada di sekitarnya. Setelah merasakan kekuatan ini, ekspresi Lancelot tiba-tiba berubah. Sialan! Kekuatan dahsyat itu benar-benar membuatnya pingsan di udara. Gelombang kejut menyapu udara, tetapi tidak sepenuhnya dihalangi oleh Lancelot. Angin kencang yang mengerikan itu juga menghantam tubuh orang lain, sehingga mereka sulit bergerak maju. Bom! Lancelot terlempar ke menara iblis 9 lantai, menciptakan lubang yang dalam pada batu besar itu. Apa? Tidak seorang pun menduga hasil ini. Lancelot, tidak bisakah kau menangkis peluru dari Zhang Yi? Melihat situasi ini terjadi, operasi harus dibatalkan. Jika mereka menerima beberapa peluru lagi dari Zhang Yi, bahkan jika Lancelot dan Gao Changkong dapat menahannya, mereka pasti akan terluka. Baru saja tiba di kerajaan iblis, mereka tidak ingin menjadi seperti itu. Lancelot melompat turun dari dinding batu, matanya tertuju ke arah Zhang Yi berada, sedikit marah, tetapi lebih bersemangat. Ada yang salah dengan pelurunya. Kekuatan ledakan itu jelas bukan berasal dari kekuatan supranatural, tetapi dari kekuatan peluru itu sendiri. Gao Changkong mengerutkan kening. Mustahil. Sekuat apapun peluru, ia hanya bergantung pada energi kinetik yang dihasilkan oleh bubuk mesiu. Lancelot menarik napas dalam-dalam. Aku juga tidak tahu. Mungkin itu senjata yang dibuat khusus. Setelah kiamat, negara-negara adikuasa menjadi semakin kuat. Hanya mereka yang sangat bergantung pada senjata untuk bertempur yang akan mencurahkan begitu banyak energi untuk ini. Lancelot menebak dengan benar. Zhang Yi tidak pernah menjadi seseorang yang hanya fokus pada peningkatan indeks kemampuannya. Dia akan mencoba segala cara yang mungkin untuk meningkatkan kekuatannya secara komprehensif. Dia akan mencoba segala cara yang mungkin, termasuk strategi, senjata, pembantu, dan binatang perang. Peluru yang digunakannya adalah salah satunya. Teknologi di balik peluru ini berasal dari kekuatan utara Surremons, yang ada seabad lalu. Namanya bom nuklir. Terbuat dari unsur transuranium yang sangat langka, dan radioaktivitasnya jauh melebihi uranium. Ledakan peluru melepaskan muatan yang setara dengan 7 ton TNT. Menurut tingkat teknologi sebelum akhir dunia, biaya pembuatan peluru seperti itu akan lebih dari 100 juta. Bahkan dengan bantuan lukeran, Zhang Yi hanya memiliki 10 peluru seperti itu. Adapun bahan-bahannya, itu adalah bagian kecil dan sangat berharga yang diperolehnya melalui pertukaran dengan kota Blizzard. Zhang Yi tetap tenang dan mengeluarkan peluru senilai ratusan juta dolar, dan memasukkannya ke dalam ruang senjata. Bahkan mutan di wilayah Ipsilon akan terluka jika ia mencoba menghalangi kekuatannya secara langsung. Tentu saja, ini tidak berlaku bagi orang-orang dengan kemampuan khusus. Misalnya, kemampuan Zhang Yi dapat dikumpulkan, atau seperti Li Changgong, dia dapat mengabaikan semua aturan fisik dan memotong segalanya. Jika seseorang ingin menghadapinya secara langsung tanpa terluka, ia harus menjadi mutan dengan fisik yang sangat kuat, setidaknya setingkat Black Chariot. Aku benar-benar ingin membunuh mereka berdua sekaligus. Zhang Yi menyipitkan matanya dan berkata ringan. Tapi ini mustahil. Kecuali jika ini pembunuhan, satu-satunya kemungkinan cedera serius adalah 2 orang dengan tembakan yang adil.
Dia menarik tangannya tepat waktu untuk mencegah pihak lain beradaptasi dengan kekuatan pelurunya. Yang perlu kita lakukan adalah mengintimidasi mereka dan tidak mengizinkan mereka memasuki menara iblis 9 lantai. Di sisi lain, Lancelot dan Gao Changkong juga kehilangan minat. Gao Changkong menatap Lancelot dengan nada menggoda. Bukankah teknologi industri Britaniamu sangat maju? Apa kau punya senjata ampuh yang bisa kau gunakan? Lancelot berkata dengan tenang, kau pikir aku tidak mau? Aku mau, tapi masalahnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, aku tidak bisa mengeluarkannya. Mereka tidak bisa membawa senjata dalam jumlah besar, apalagi senjata berat, saat melintasi benua untuk berperang. Ini adalah salah satu keuntungan terbesar Zhang Yi sebagai mutan yang berbasis di luar angkasa. Yang lain berperang dalam perang gesekan, sementara dia berperang dalam perang alat peraga. Seringkali lawan-lawannya akan kelelahan sampai muntah darah bahkan sebelum menyentuh ujung pakaiannya. Selama Zhang Yi membeli, Liang Yu sudah mulai menyisir kota kuno itu bersama Fatih Su, Paman Yu, Mu Yan dan yang lainnya. Informasi penting juga sulit ditemukan. Kota kuno ini relatif terbelakang, dan sebagian besar rumah terbuat dari batu. Rumah-rumah rakyat biasa rendah, sementara rumah-rumah yang lebih tinggi dan lebih indah adalah milik kaum bangsawan dan digunakan sebagai kantor pemerintahan di sini. Pada saat itu, belum banyak penguasa di kota, dan warga dapat bergerak bebas serta mengumpulkan informasi berguna di mana-mana. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah perpustakaan dengan suasana yang sangat tua di kota kuno kerajaan iblis. Tiba di perpustakaan adalah wilayah kekuasaan Yang Sinsin. Ia dilahirkan dalam keluarga yang menderita polio, yang menyebabkan kakinya cacat dan tidak dapat keluar rumah, sehingga ia menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan dan asrama. Meskipun banyak sekali pengetahuan dapat diperoleh di internet, beberapa perpustakaan berisi sumber daya yang tidak dapat ditemukan di internet. Liang Yu mengeluarkan sebuah buku. Tulisannya hanya coretan dan dia sama sekali tidak mengerti. Aku tidak mengerti bahasa iblis, katanya tanpa daya. Yang Sinsin berkata, ini adalah teks Buddha Tantra kuno, yang diwarisi dari dataran tinggi bersalju. Dia menoleh ke Mu Yan dan berkata, singkirkan semua barang ini. Jangan tinggalkan satu pun. Setelah menghabiskan waktu lama bersama Zhang Yi, dia perlahan-lahan mempelajari cara Zhang Yi dalam melakukan sesuatu. Lagi pula, mereka tidak punya banyak waktu untuk mencari secara perlahan kali ini. Mu Yan mengangguk, segera membuka ruang bayangannya, dan mulai meletakkan semua buku dan rak buku ke dalam ruang bayangan. Yang Sinsin menonton dari samping. Tiba-tiba matanya tertarik oleh beberapa lemari pajangan besar di tengah perpustakaan. Meskipun disebut lemari pajangan, sebenarnya tidak ada kaca di dalamnya. Lemari ini hanya dipajang di atas meja dan dilapisi kain kasa. Dia berjalan melewatinya dengan rasa ingin tahu dan menemukan beberapa lempengan batu diletakkan di atasnya. Hanya saja prasasti batu ini usianya jauh lebih tua, dan karakter yang ada di atasnya berbeda dengan karakter Tantra. Ia dengan hati-hati meraih dan mengambil lempengan batu, tetapi batu itu terasa luar biasa berat di tangannya. Ketika diketuk pelan, batu itu mengeluarkan suara seperti logam. Dia mengusap kata-kata di batu tulis dan berkata demikian. Penemuan ini membuatnya diam-diam terkejut, karena aksara paku telah digunakan sejak lama, dan ditemukan sejak dataran Mesopotamia pada masa praaksara, lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, panjang artikel kerajaan iblis telah melampaui 6.000 kata. Ia tidak bisa memahami teks itu sekarang, tetapi basis data itu berisi penelitian manusia tentang aksara paku selama bertahun-tahun. Ia berencana untuk membawanya kembali dan mempelajarinya perlahan-lahan. Di kota kuno, orang-orang panik, berteriak putus asa seolah-olah kiamat telah tiba. Keyakinan di hati mereka, menara iblis 9 lantai, sebenarnya dihancurkan oleh seseorang.
Hal ini tidak dapat mereka terima dan mereka bahkan merasa bahwa dunia akan hancur. Zhang Yi berdiri di atas gedung tertinggi di kota kuno, memegang petir di tangannya, dengan senyum tipis di bibirnya, tetapi matanya sangat dingin saat dia membidik orang asing dari Dan. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan indeks kemampuan sebesar 18.000 poin, bahkan jika ia menghadapi mutan setingkat kereta hitam, ia akan memiliki ruang untuk bermanuver selama ia tidak secara tidak sengaja jatuh ke dalam jangkauan kemampuan lawan. Rupanya, baik Gao Changkong maupun Lancelot tidak menunjukkan kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, Zhang Yitian berada dalam posisi tak terkalahkan dan memiliki keputusan akhir tentang bagaimana permainan dimainkan. Gao Changkong dan Lancelot sangat gelisah. Zhang Yi terlalu jauh dari mereka, dan bahkan jika mereka ingin berkomunikasi, mereka tidak bisa. Apa yang ingin dia lakukan? Dia tidak mau masuk, dan dia tidak mengizinkan kita masuk. Mungkinkah dia ingin menunggu sampai petugas pemakaman datang dan tidak meninggalkan siapapun? Gao Changkong mengerutkan kening, menyadari ada sesuatu yang salah. Namun jika dipikirkan baik-baik, ini memang gaya Zhang Yi. Tidak masalah jika Sku tidak mendapatkan apapun, karena aku pasti tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya secara gratis. Di sisi lain, Zhang Yi telah mengambil sepotong sanzi dari ruang asing dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia punya cukup persediaan dan bisa menghabiskan semuanya secara perlahan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku benci membiarkan orang lain mengambil inisiatif di medan perang. Senyum liar dan nakal muncul di bibir Lancelot. Dia melambaikan tangannya ke arah Gao Changkong dan berkata, "Gao Changkong, aku akan menahan orang itu. Kau bawa yang lain untuk mencari harta karun di menara." Gao Changkong sedikit terkejut. "Oh, terima kasih banyak, Tuan." Dia tersenyum, tidak menyangka Lancelot akan mengambil inisiatif untuk menerima pekerjaan ini. Lancelot menunjuk Gumen di belakangnya. "Tapi aku butuh orang-orangmu sebagai sandera." Gumen adalah pacar Gao Changkong, dan Lancelot telah memeriksa informasi ini. Alis Gao Changkong tiba-tiba mengerut. Bagi seorang pria, sungguh tidak dapat ditolerir jika membiarkan wanitanya menjadi sandera. Namun tak lama kemudian, alisnya mengendur. "Aku perlu menanyakan pendapatnya." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk menatap Gumen dan berkata dengan tulus, "Jika kau tidak setuju, aku akan segera menolaknya." Gumen juga tersenyum tipis, "Biarkan aku menjadi sandera. Tidak apa-apa, aku yakin Tuan Lancelot bukanlah orang yang kejam." Gao Changkong adalah pria yang dapat melakukan hal-hal besar dan tahu bagaimana membuat pilihan. Dia meminta pendapat Gumen hanya untuk mengungkapkan rasa hormatnya padanya. Gumen juga wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah situasi, jadi sebaiknya dia langsung setuju. Jadi Gumen datang ke ksatria meja bundar. Ksatria pemberontak Mordred yang tinggi dan kurus datang, mengeluarkan kalung perak dari ranselnya dan menyerahkannya kepada Gumen. "Ini kalung peledak. Tolong pakai sampai misi selesai. Kalau orang-orangmu tidak menepati janji, aku akan meledakkannya." Gumen mengambil kerah itu tanpa ragu-ragu dan mengencangkannya di leher wanita itu dengan bunyi klik. Lampu hijau menyala, dan begitu berubah menjadi merah, itu berarti kehidupan Gumen akan berakhir, dan kepalanya yang indah akan langsung tertiup ke langit oleh tekanan darah di arteri karotisnya. Gao Changkong menyaksikan ini dalam diam, dan menunggu Gumen memberinya senyuman sebelum dia berkata kepada Lancelot, "Tuan Lancelot, kau bisa bertindak sekarang." Lancelot menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan kuat. "Kalau begitu, biarkan aku bertemu dengan pria tangguh ini." Dia mengulurkan tangannya dan kemampuannya pedang dan perisai segera diaktifkan. Dia bersenjata lengkap dengan perisai pelindung gelat di tangan kirinya, dan pedang penakluk kanger di tangan kanannya. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan berteriak lantang dan riang.
suaranya menggema ke seluruh kota. Itulah nikmatnya bertarung melawan lawan yang kuat. Teng! Api hitam yang membakar berkobar hebat di sekelilingnya. Lalu dia menghentakkan kakinya ke tanah, tiba-tiba melambung ke udara, dan menghantam ke arah Zhang Yi seperti meteorit hitam. Ketika Zhang Yi melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Mengapa orang ini datang menemuiku? Zhang Yi melihat masalah melalui sudut pandang teori permainan. Baik Gao Changkong maupun Lancelot dapat menahan Zhang Yi. Namun, jika satu orang keluar, orang lain dapat mengambil semua keuntungan atau memperoleh keuntungan absolut dalam pembagian kepentingan. Oleh karena itu, situasi yang biasa terjadi adalah tidak ada pihak yang ingin memperoleh keuntungan, dan mereka juga tidak akan membiarkan pihak lain memonopoli keuntungan tersebut. Ini adalah analisis rasional. Namun Zhang Yi tidak menyangka kalau Lancelot adalah seorang yang sombong dan angkuh. Yang paling tidak bisa ia toleransi adalah dipermainkan oleh orang lain. Lancelot menjadi murka dan bertekad untuk melawan Zhang Yi secara langsung meskipun itu berarti menderita kerugian. Dia seperti meteor yang terbakar dengan api gelap, menuju langsung ke Zhang Yi. Zhang Yi tahu bahwa selama dia ditahan oleh Lancelot, dia harus menyaksikan Gao Changkong memimpin anak buahnya ke Menara Iblis 9 lantai dan menjarah harta karunnya. Jadi metode yang dipilihnya adalah melarikan diri. Sambil memegang senapan runduk, dia menghilang dari tanah dalam sekejap, dan muncul di bawah kubah tinggi ketika dia muncul lagi. Lancelot jatuh ke tanah seperti bola meriam, langsung menghancurkan separuh gedung tinggi itu. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan segera mengejar Kuo lagi. Namun kali ini, Zhang Yi malah bergegas menuju Menara Iblis 9 lantai. Tidak peduli seberapa cepat Lancelot, ia masih berada di level fisik, tetapi Zhang Yi mampu langsung menyelesaikan lompatan spasial. Tidak mungkin dia bisa mengejar kecepatannya. Gao Changkong hendak memimpin orang-orang ke Menara Iblis 9 tingkat ketika Zhang Yi tiba di atas Menara Iblis 9 tingkat. Dia mengayunkan tangan kanannya ke udara, dan bintik-bintik hitam berjatuhan dari langit. Sekilas, mereka tampak seperti semut, tetapi ketika jatuh dengan kecepatan tinggi, ternyata itu adalah ratusan granat peledak berenergi tinggi. Minggir! Gao Changkong dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur. Dar! 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 Seolah-olah hujan api besar sedang jatuh di dekat Menara Iblis 9 lantai. Dan di wilayah mutan milik Zhang Yi, ada pula persenjataan yang sangat besar. Senjata-senjata ini, jika digunakan untuk melawan mutans yang levelnya sama, tidak dapat memberikan keuntungan yang menentukan, dan lebih sering digunakan sesuai dengan keadaan pertempuran. Namun, pada saat ini, masih banyak mutan tingkat Delta yang hadir. Mereka masih pusing dengan senjata panas ini, dan mereka bisa terbunuh oleh ledakan jika tidak berhati-hati. Lancelot sangat marah sampai-sampai ia hampir menggigit giginya sendiri. Bajingan! Dia ingin bertarung sengit dengan Zhang Yi, tetapi dia tidak menyangka Zhang Yi begitu licik, bagaikan ikan lele yang berlendir dan licin. Sudah kubilang, kalau aku tidak bisa mendapatkan benda-benda di Menara Iblis 9 lantai ini, kalian semua juga tidak bisa. Suara Zhang Yi terdengar dingin dari atas. Lancelot bergegas kembali ke sini dan menatap Zhang Yi yang melayang tinggi di langit. Ia merasa sedikit tak berdaya untuk sesaat. Mutan luar angkasa yang punya kemampuan teleportasi itu sungguh tidak tahu malu. Jika kita tidak menemukan cara untuk membatasinya pada ruang terbatas, atau jika ia memiliki kemampuan tingkat tinggi dengan atribut yang sama, akan sulit untuk mengatasinya. Apa sih yang mau kau lakukan, dasar bajingan? Apa gunanya semua ini untukmu? Lancelot menatap Zhang Yi di langit dan bertanya dengan dingin. Tidak semudah itu. Aku ingin benda-benda di menara itu. Nada bicara Zhang Yi sama dinginnya. Gao Changkong tersenyum kecut, merentangkan tangannya, dan berkata, sepertinya tujuan kita sama. Jadi,
Bagaimana kalau kita bagi dua? Setara? Zhang Yi menunjukkan senyum berlebihan di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Dia menatap Gao Changkong dari posisi tinggi, matanya penuh sarkasme. Gao Changkong, kau harus cari jalan keluarmu sendiri. Aku tidak punya pendapat soal apakah kau mau pergi ke Bharata. Itu pilihanmu. Tapi aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Ingat, aku tidak berdebat denganmu, aku hanya memberitahumu. Zhang Yi mengulurkan jari telunjuk kirinya dan menunjuk ke kubah. Tanah ini milik kerajaan Huasu. Sekalipun itu sesuatu yang bawah tanah, aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang asing. Ada kilatan kegelapan tersembunyi di mata Gao Changkong. Dahulu kala, ia juga merupakan seorang bintang olahraga terkenal di negeri Huasu dan seorang pahlawan yang membawa kejayaan bagi negara. Perkataan Zhang Yi membuatnya mendesah penuh emosi. Tetapi dia tidak menyesali perbuatannya, karena dia tidak punya pilihan. Sebelum Gao Changkong sempat berbicara, Lancelot dan anggota ksatria meja bundar lainnya mencibir. Ini jelas wilayah kerajaan iblis. Kita semua adalah penjajah di sini untuk mencuri harta mereka. Mengapa kau pikir itu milikmu dan mengklaimnya sebagai milikmu? Zhang Yi mencibir. Tidak ada alasan, aku hanya bilang ya. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuh apapun milik kerajaan Huasuku. Ada maksud tersembunyi di sini. Aku akan membunuh siapa saja yang menyentuh barang-barangku. Zhang Yi tidak ingin berdebat dengan mereka tentang benar dan salahnya sejarah. Manusia itu egois, begitu pula keluarga dan negara mereka. Mereka mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang kepentingan mereka sendiri. Jika dia mengatakan itu ayahnya, maka pastilah itu ayahnya. Itu hanya karena dia sudah tahu bahwa dua orang di depannya tidak mengancam nyawanya. Kalau begitu, apa yang kau tunggu jika kau tidak menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Tingkah laku Zhang Yi yang mendominasi membuat suasana menjadi buntu. Gao Changkong dengan berani menjelaskan kepada Zhang Yi, kalau kita tidak bisa mengambilnya, kamu juga tidak. Lagi pula, kalau orang itu datang, kita bertiga akan kesulitan. Dia mengatakan bahwa dialah yang secara alami menjadi pembawa acara pemakaman. Dari segi kekuatan tempur saja, Burial Master bisa mengalahkan mereka bertiga, tetapi dia sedikit dirugikan. Zhang Yi berkata terus terang, ya, jadi tolong minggir dan biarkan aku mengambil barang-barang dari menara iblis. Jangan buang waktuku yang berharga di sini. Garuda terdiam, ksatria meja bundar juga terdiam, mereka begitu membenci lelaki asing dari timur ini hingga gigi mereka gatal, dan diam-diam mengutuk dalam hati, bagaimana mungkin ada orang yang begitu sulit? Tampaknya Zhang Yi datang ke sini entah untuk mencuri harta karun atau membuat mereka jijik. Gao Changkong dan Lancelot memberikan banyak saran, berharap untuk mendistribusikan harta karun di menara iblis 9 lapis kepada Zhang Yi. Zhang Yi menolak semua usulan itu. Bahkan pada akhirnya, Gao Changkong menyarankan agar Zhang Yi mendapat bagian yang lebih besar, tetapi Zhang Yi tetap tidak setuju. Omong kosong. Kalau kita biarkan cerita-cerita negeri Huasu kita tersebar ke timur, barat, dan luar negeri, bagaimana aku bisa menghadapi para tetua Jiangnan? Zhang Yi mengangkat alisnya dan dengan kasar menegur Gao Changkong atas ambisinya yang seperti serigala. Gao Changkong mencibir. Bukankah kau membunuh semua penduduk desamu? Sepertinya kau punya hubungan yang sangat baik dengan mereka. Zhang Yi melambaikan tangannya. Singkatnya, berikan saja barang itu kepadaku, atau kita berdua tidak akan mendapatkannya. Kedua kelompok itu begitu marah hingga hampir mengamuk. Aku pernah lihat orang yang tak tahu malu, tapi belum pernah kulihat orang yang begitu tak tahu malunya. Tapi mereka tidak punya cara untuk menghadapi Zhang Yi sekarang. Kalau dikejar, dia pasti kabur. Soal kemampuan kabur, Zhang Yi memang yang terbaik di dunia. Terlebih lagi, jika benar-benar terjadi pertarungan 1 lawan 1,
mereka mungkin bukan lawan Zhang Yi. Waktu terus berjalan, menit demi detik. Dari tepi lautan darah, terdengar lolongan melengking dan amat marah. Zhang Yi dan yang lainnya menyaksikan gelombang darah memercik tinggi ke atas, seolah-olah ditabrak oleh paus raksasa, dengan gelombang yang naik ribuan meter ke langit. Tak lama kemudian, mereka menyadari aura kuat telah menghilang. Di tepi lautan darah, Undertaker membawa kepala imam besar negara iblis dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan saat dia bergegas menuju sisi ini. Dia melangkah di atap dan terbang langsung menuju menara iblis 9 lantai. Wajah Gao Changkong dan Lancelot berubah gelap. Sekarang ada orang lain dari cabang lain. Lagi pula, ketika pemimpin upacara pemakaman datang ke sini, saya khawatir pembagiannya akan tergantung pada suasana hatinya. Kepala pemakaman tidak terburu-buru mencari Zhang Yi dan yang lainnya. Sebaliknya, ia berdiri di tempat yang tinggi dan perlahan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Imam besarmu telah mati. Mulai hari ini, kerajaan iblis akan lenyap. Saat dia membuka mulutnya, suaranya terdengar lembut, tetapi menyebar dengan jelas ke seluruh kota kuno kerajaan iblis, memungkinkan semua orang mendengarnya dengan jelas. Ini adalah salah satu kemampuannya, metode kesadaran lidah, yang merupakan bagian dari metode kesadaran. Para iblis yang awalnya panik, mendengar suara Undertaker saat itu. Banyak dari mereka langsung pingsan ketika melihat kepala imam besar di tangannya. Mereka menutupi kepala dan meratap kesakitan. Beberapa bahkan batuk darah dan meneteskan air mata darah karena kesedihan yang tak terkira. Lantai atas dipenuhi orang-orang dari kerajaan iblis. Mereka berbaris dan melompat turun seperti pangsit untuk mengakhiri hidup mereka. Sang pengurus pemakaman tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dalam ajaran Buddhisme Tantra, setan adalah akar penyebab masalah di wilayah salju dan harus dibasmi. Setelah menyelesaikan masalah di sini, kepala pemakaman berbalik dan menatap Zhang Yi dan yang lainnya. Dia mengangguk sedikit kepada mereka dan berkata, "Semuanya, terima kasih atas kerja keras kalian." Lancelot menyilangkan tangannya dan mencibir. "Tidak sulit kok, asal kau tidak bersaing dengan kami untuk mendapatkan harta karun di sini. Kau juga tahu kenapa kami ada di sini." Sang pengubur memandang ke arah menara iblis 9 lantai dan bertanya dengan heran, "Oh, apakah kau berhasil mendapatkan harta karun di menara itu?" Esensi dewa, atau mungkin roh pengorbanan, memiliki godaan yang fatal bagi mutan. Mereka begitu dekat sehingga mereka sudah dapat merasakan kehadirannya. Pemimpin upacara pemakaman merasa bingung mengapa ketiga orang ini saling berhadapan di sini dan mengambil harta karun di dalamnya. Mendengar ini, Gao Changkong, Lancelot dan yang lainnya menatap Zhang Yi dengan amarah dan kebencian di mata mereka. Pada saat ini, Zhang Yi angkat bicara, "Tidak, aku sudah mengambilnya." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut dan menatap Zhang Yi dengan tidak percaya. "Apa katamu?" Tak jauh dari situ, angin kencang bertiup. Sialan, seekor setan kucing besar dengan sayap panjang terbang ke Zhang Yi. Di punggungnya, cincila besar yang menggemaskan itu memegang erat-erat guci tembikar hitam di tangannya dan menyerahkannya kepada Zhang Yi seperti sebuah harta karun. Bahkan melalui toples, kekuatan yang menggetarkan jiwa masih menarik perhatian semua orang. Zhang Yi langsung menyimpan toples itu, lalu membelai kepala cincila besar itu sambil tersenyum. "Anak baik, itu hebat." Semua orang tercengang. Mereka telah menjaga pintu masuk menara iblis 9 lantai dan tidak melihat apapun yang masuk. Pertahanan mengerikan menara iblis 9 lapis hanya dapat ditembus dengan serangan kekuatan penuh dari mutan tingkat Epsilon. Bagaimana kucing besar dan monster berbulu ini bisa masuk? Mereka tidak tahu bahwa kucing naga besar itu mampu mencuri roh pengorbanan dari piramida ungu di bawah jurang pegunungan Qinling tepat di bawah hidung Bai Longzi.
Belum lagi menara iblis 9 lantai di negeri iblis ini. Kemampuan bertarung cincila besar tidak terlalu kuat, tetapi tampaknya memiliki beberapa kemampuan unik dalam menggali. Gao Changkong, Lancelot dan yang lainnya tersadar dan menatap Zhang Yi seolah ingin memakannya. Keyes, dasar bajingan terkutuk. Lancelot meraung. Kau berpura-pura gila, tapi ternyata kau menyuruh anak buahmu diam-diam mengambil harta karun dari menara iblis. Mereka hampir menjadi gila karena Zhang Yi tadi. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa mereka semua telah ditipu oleh Zhang Yi. Beberapa orang asing sangat marah sehingga mereka ingin bergegas dan menantang Zhang Yi untuk berduel. Tetapi setelah mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri, mereka harus menyerah. Barang-barang itu telah disimpan oleh Zhang Yi, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan meskipun mereka tidak mau. Semua yang kau lakukan tadi palsu. Sialan. Apa yang nyata? Apa yang nyata? Gao Changkong menggosok dahinya yang penuh garis-garis hitam. Zhang Yi merentangkan tangannya dan berkata, "Akulah orang pertama yang menemukan benda ini, dan sekarang benda ini ada di tanganku, jadi tentu saja benda ini milikku." Lancelot menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk Zhang Yi. "Keyes, kau telah menghina martabatku sebagai seorang ksatria. Cepat atau lambat, aku akan melawanmu dalam duel hidup dan mati. Tapi tidak sekarang, kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan." Lancelot tahu prioritasnya. Selama konfrontasi ini, dia membiarkan Zhang Yi menggodanya sedikit. Tetapi hal-hal di menara iblis 9 lantai bukanlah hal utama yang mereka inginkan. Zhang Yi tersenyum tipis. Oke. Jika aku punya waktu untuk bicara lain kali, aku pasti akan menemanimu." "Aku nggak mau ikut. Kamu pikir aku punya banyak waktu luang?" Zhang Yi mengeluh dalam hatinya, tetapi tetap tenang di permukaan. "Sekarang setelah kau memperoleh manfaatnya, janganlah kau tidak bersyukur." Dia menatap pengurus jenazah dengan wajah tenang. "Guru, gerakan kita tidak akan berakhir begitu saja, bukan?" Kepala pemakaman berkata, "Misi di negeri iblis telah selesai. Selanjutnya, kita akan membersihkan para iblis di sini secara menyeluruh." Dia tiba-tiba mengganti pokok bahasan, namun, akar permasalahannya belum teratasi. Zhang Yi juga menebaknya. Bangsa iblis dulunya merupakan ras dari dataran tinggi bersalju, namun kemudian tersihir oleh kekuatan khusus dan menjadi kelompok penyembah jurang. Meskipun ribuan tahun telah berlalu dan ukuran mereka telah bertambah, mereka masih berbicara dalam bahasa yang mirip dengan bahasa dataran tinggi bersalju tersebut. Yang Sinsin pernah menerjemahkan catatan dataran tinggi bersalju untuknya melawan kerajaan iblis. Menurut legenda, raja pertama mereka menemukan jurang tak berdasar yang mengerikan di bawah gunung salju besar dan memperoleh kekuasaan dari sana. Mereka telah melakukan pengorbanan manusia sejak zaman kuno untuk menyenangkan para dewa di bawah abis. Zhang Yi telah mengalami begitu banyak hal sehingga ia menduga bahwa ada juga peradaban kuno yang hidup di bawah tanah di sini. Dan merekalah akar penyebab orang-orang di Snowland menjadi orang-orang di kerajaan iblis. Jika kita tidak menyingkirkan mereka sepenuhnya, cepat atau lambat mereka akan keluar dari gunung salju dan menimbulkan malapetaka di seluruh dataran tinggi bersalju. Sama seperti Pulau Singapura aslinya. Setelah kabut beracun dilepaskan dari lembah kabut, hampir semua makhluk hidup di seluruh pulau mati, bahkan ikan-ikan di perairan terdekat pun tak luput. Suku bawah tanah yang misterius menimbulkan ancaman besar bagi manusia. Pandangan sang master pemakaman tertuju pada menara iblis besar setinggi 9 lantai. Catatan guru Padmasambhava mencatat bahwa kerajaan iblis membangun sebuah kota di jurang iblis dan membangun altar besar khusus untuk mempersembahkan kurban. Jadi, lokasi demon abis seharusnya ada di sini. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah alu penjinak setan berwarna kuning kehijauan. Alu itu tampak lapuk karena telah melewati masa kejayaan bertahun-tahun.
Ini adalah peralatan ritual yang digunakan oleh Guru Padmasambhava pada saat itu, dan dibawa pergi oleh pemimpin upacara pemakaman. Dia mengangkat tangannya, lalu cahaya Buddha keemasan yang besar meledak dengan dahsyat dari tubuhnya. Tubuh sang iblis tiba-tiba membengkak, dan dia mengangkat alu penakluk iblis tinggi-tinggi, bagaikan seorang arhat yang menaklukkan iblis. Alu penakluk iblis dilemparkan ke arah menara iblis 9 tingkat, dan cahaya keemasan meledak di sekitar menara iblis 9 tingkat bagaikan matahari. Dengan suara, boom, yang keras, menara iblis 9 lantai, yang setengah puncaknya dihancurkan oleh Zhang Yi, dengan cepat runtuh di sepanjang puncaknya. Menara iblis 9 lantai di kerajaan iblis, yang tingginya 1000 kaki, runtuh menjadi 2 bagian akibat hantaman Zhang Yu, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan mayat berguling ke bawah. Tak lama kemudian, lubang menganga yang besar itu pun terungkap ke publik. Adegan berikutnya membuat Zhang Yi dan yang lainnya sulit untuk mengalihkan pandangan. Karena di dasar menara iblis besar itu, ada jurang yang sangat dalam dan hitam bagaikan tinta. Menurut legenda, kekuatan orang-orang iblis berasal dari jurang iblis. Para iblis menggunakan jurang iblis sebagai fondasi dan membangun menara iblis setinggi 9 lantai untuk pemujaan. Zhang Yi teringat toples yang dicuri Totoro besar. Jika tebakannya benar, benda di dalamnya adalah esensi dewa. Tiba-tiba dia teringat pada lembah berkabut di Pulau Bintang. Di sanalah ia menemukan esensi dewa. Pengaruh esensi dewa tidak sebaik roh pengorbanan, dan itu hanya dapat berfungsi sebagai kunci untuk membuka kunci genetik. Dikombinasikan dengan semua yang dilihatnya hari ini, tebakan samar perlahan terbentuk di benak Zhang Yi. Barangkali, esensi dewa adalah bagian yang dilucuti dari semangat ritual tersebut. Suku bawah tanah tidak membutuhkan bagian ini, jadi mereka menghadiahkannya kepada orang-orang di kerajaan iblis. Dengan bantuan esensi dewa, 2 Ipsilon dapat muncul di kerajaan iblis. Terlebih lagi, salah satu dari mereka sudah tua dan sekarat, sementara yang lainnya masih muda dan kuat. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan kerajaan iblis selalu memiliki kekuatan tempur terbaik, untuk mempersembahkan korban kepada mereka, dan mungkin untuk menjaga gerbang bagi mereka. Para Garuda dan orang-orang asing dari Ksatria Meja Bundar menatap jurang yang sangat besar itu, merasa ngeri tetapi juga sedikit gembira. Inilah yang kami cari. Kerajaan iblis hanyalah tempat kecil, tidak sebanding dengan perjalanan mereka melintasi benua. Tempat rahasia sesungguhnya di bawah kerajaan iblis adalah tujuan mereka. Penemuan tempat rahasia apapun sangat berharga bagi suatu negara. Misalnya, jurang Qinling, yang nilainya telah dikembangkan hingga kurang dari 1%. Telah membuat wilayah Shengjing melonjak menjadi wilayah super yang melampaui kerajaan Huasu. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan apapun di dunia ini takut sekaligus berhasrat terhadap wilayah rahasia ini. Karena selain membawa krisis, ia juga membawa peluang besar. Zhang menatap ke dalam jurang, tersenyum dan melantunkan nama Buddha kepada semua orang. Pada saat ini, 4 keluarga besar dan orang-orang dari kuil Sangki juga telah tiba di sini. Mereka berlumuran darah dan telah membunuh banyak iblis di sepanjang jalan. Bahkan ada mutan dengan lebih dari selusin kepala melilit pinggang mereka. Mereka semua adalah mutan kuat dari kerajaan iblis dan dianggap sebagai rampasan perang olehnya. Setelah 2 Ipsilon dari kerajaan iblis tewas dalam pertempuran, yang lainnya ditinggalkan untuk dibantai. Lagi pula, pasukan koalisi kali ini terlalu kuat, dan persenjataan serta perlengkapan mereka benar-benar luar biasa. Hilangnya kekuatan tempur teratas pihak lain, termasuk hancurnya menara iblis 9 lantai, telah menyebabkan keyakinan mereka runtuh dan mereka tidak berani bertarung lagi. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Ketika mereka melihat jurang iblis yang besar, Deji dan yang lainnya berhenti dan tubuh mereka tidak dapat menahan gemetar sedikit karena kegembiraan. Jurang besar itu tampak seperti bola mata iblis dari sudut pandang manapun.
Ketika kau menatap ke dalam jurang, jurang itu juga menatapmu. Hal ini membuat mereka merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Saatnya menyelesaikan karma Qiange sepenuhnya. Semua orang, semua yang kalian inginkan ada di bawah jurang iblis ini. Aku pergi dulu. Setelah Zhang Yu selesai berbicara, dia langsung melompat ke jurang iblis tanpa ragu sedikitpun. Di belakangnya, Deji dan biksu lain dari kuil Sangqi serta prajurit keluarga Yashelangtai mengikuti dari dekat. Iman mereka telah hancur, jadi apalagi yang perlu mereka takutkan? Tidak semua orang memasuki jurang iblis. Deji meninggalkan sejumlah prajurit untuk memusnahkan sisa pasukan kerajaan iblis. Dalam pertempuran ini, tak seorang pun dari kerajaan iblis akan selamat. Benih-benih kejahatan tidak boleh dibiarkan berakar dan tumbuh. Para iblis ini benar-benar berbeda dari manusia di dunia luar. Bahkan bisa dibilang mereka telah menjadi subspesies manusia. Meninggalkan mereka hanya akan membawa masalah yang tak berkesudahan. Selain itu, karena keyakinan mereka yang berbeda, mereka sulit ditaklukkan, sehingga mereka pun musnah total. Melihat mereka memasuki jurang iblis tanpa henti, Zhang Yi dan yang lainnya merasa ragu-ragu. Entah itu tim Zhang Yi, Garuda, atau Ksatria Meja Bundar, jelas bahwa mereka semua pernah berhubungan dengan dunia rahasia seperti itu. Jika dia tidak mengalami hidup dan mati, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti saat ini? Ada orang-orang luar biasa dengan bakat luar biasa yang sama seperti mereka, tetapi bukankah mereka mati di alam rahasia? Lagi pula, tidak semua orang seperti Zhang Yi, yang mengutamakan memaksimalkan kemampuan bertahan. Di setiap alam rahasia, ada makhluk dengan kekuatan luar biasa seperti penjaga gerbang dunia bawah dan putra naga. Karena berbagai kekhawatiran, semua orang sebelum demon abis tidak berani masuk. Zhang Yi mengerutkan kening, menimbang untung ruginya. Selain itu, dia meminta Liang Yu dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang kerajaan iblis, dan mereka harus menunggu beberapa saat sebelum bisa pergi ke sana. Setelah beberapa saat, Gao Changkong berbicara sambil tersenyum. Karena kita sudah di sini, kenapa kamu ragu-ragu? Karena kamu khawatir? Ayo kita ke sana dan lihat. Sambil berbicara, dia melambaikan tangan kepada anggota tim di belakangnya dan prajurit pribadi keluarga Xiazha, lalu berjalan menuju demon abis. Kali ini, Gao Changkong luar biasa tenang. Lancelot dan anggota Ksatria Meja Bundar lainnya tergoda, tetapi tiba-tiba mereka melihat sekilas Zhang Yi di kejauhan, yang berdiri dengan tangan terlipat, tampak tenang. Lancelot merasa curiga, jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Keyes, mengapa kamu tidak turun?" Keyes meliriknya. "Aku selalu berhati-hati dalam bertindak. Aku tidak akan pergi kemanapun tanpa melakukan persiapan yang memadai." Lancelot merasa apa yang dikatakan Zhang Yi masuk akal. Namun tiba-tiba dia teringat tipuan yang baru saja dia mainkan pada mereka. Saat itu, dia berbicara dengan pasti. Tetapi dia diam-diam membiarkan hua-hua dan kucing naga besar mencuri esensi dewa. Orang ini, tidak satupun perkataannya dapat dipercaya. Zhang Yi mengabaikannya dan berbalik. Di antara para ksatria meja bundar, seorang pria parubaya yang tegap menyilangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Orang itu, mungkinkah dia memanfaatkan situasi untuk merampok orang?" Dia kekar seperti beruang raksasa, mengenakan pakaian perang emas yang berkilauan, dengan rambut merah liar dan janggut yang tumbuh liar ke segala arah. Ia merupakan yang tertua di antara para ksatria meja bundar. Ksatria penjaga Galahad, nama kode kemampuan singa emas. Perkataan Galahad membuat semua orang di Knights of the Round Table tiba-tiba menyadari. Saat ini, dia datang ke jurang iblis, tetapi tidak masuk. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Apa lagi tujuannya? Tentu saja, untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan banyak sumber daya kerajaan iblis.
4 keluarga kepala suku utama meninggalkan sebagian besar prajurit mereka untuk melakukan penjarahan. Namun, kerajaan iblis ini sungguh malang, dan esensi dewa yang paling berharga telah direnggutnya. Hal baik apa yang tersisa? Setelah memikirkannya, Lancelot merasa bahwa kota kerajaan iblis begitu besar sehingga akan memakan waktu seharian untuk mencarinya. Maka dia pun tak ragu lagi, berbalik dan berjalan menuju Demon Abyss. Berangkat. Tepat setelah itu. Bab 1332-1355, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Higgs, mesin pompa air atau Alcon Gal mau hidup. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.